Halo, selamat datang kembali di Ucok Nanya. Channel ini ditujukan untuk memberi pencerahan buat banyak orang. Kali ini saya punya tamu spesial, Debbie Susanto. Deb, thank you loh. Udah mau nyumbang konten di kanal Ucok Nanya. Debbie ini mantan juara All England. Iya, di tahun 2016. Tahun 2016 ya, Deb ya. Itu final lawan siapa ya waktu itu ya? Waktu itu final lawan pasangan Denmark, Visser sama Pedersen. Oh, Visser sama Pedersen. Deb, singkat aja. Makna kehidupan apa yang bisa kamu bagiin untuk anak-anak generasi ke depan? Kamu masih muda loh. Umur berapa sekarang? 34. 34, tapi punya prestasi yang oke loh buat bawa nama bangsa. Gitu. Apa yang bisa kamu share? Wah, kalau yang bisa di-share itu banyak banget. Jadi badminton ini benar-benar jadi pembelajaran buat saya. Terutama kita sebagai atlet, di mana kita di usia muda, di usia belasan, di saat teman-teman yang lain lagi have-fun, nggak mikirin apa-apa, cuman pergi main, kita udah harus latihan. Dan kita udah diberi tanggung jawab sama orang tua, kita udah dikasih pilihan, kamu masa depannya mau ngapain? Udah dikasih pilihan dari gitu ya? Iya, karena jadi, kita berpacu sama waktu. Waktu memutuskan untuk jadi atlet, itu pure putusan sendiri atau dorongan dari orang tua? Sebenarnya sejujurnya awalnya itu dorongan orang tua. Oh, dorongan orang tua. Saya benar-benar baru mulai aktif rutin latihan seminggu bisa 3 kali 5 kali itu sebenarnya di SMP kelas 1, dan itu udah sangat-sangat telat sebenarnya. Oh, jadi waktu yang tepat untuk mengasah kemampuan tuh di umur berapa, Deb? Mungkin kalau biasanya sekarang anak-anak sekarang itu di usia 8-9 tahun itu mereka udah masuk klub, udah rutin. Oh, 8-9 tahun ya? Iya, saya SMP. Dan di SMP kelas 3 udah ditanya sama papa waktu itu, mau apa? Mau sekolah atau mau main? Kalau mau main, kamu harus keluar dari, kebetulan saya dari Palembang. Palembang. Iya, jadi waktu itu saya diputusin kalau kamu memang mau main, kamu nggak boleh ada di Palembang. Kamu harus ke Pulau Jawa, terserah kamu mau ke Jakarta, ke Bandung, kemanapun, tapi nggak boleh di Palembang. Jadi kamu harus merantau. Keras loh, perempuan, umur 15 tahun. Papanya langsung minta keputusan dari Debbie. Mau terus atau enggak? Terus keluar dari Palembang. Berat. Kayak anak sekarang susah dari gituin. Nah, kamu ngelihat anak-anak sekarang itu kayak gimana, Deb? Ya mungkin kalau sekarang kan dengan udah banyak fasilitas lebih lengkap. Mungkin juga pergaulan juga udah lebih terbuka kalau sekarang. Kalau kita zaman dulu ini kan memang kita lebih lebih kata orang tua ini ya ini gitu. Mau nurut ya? Mau nggak mau, karena waktu itu kita diajarinya bahwa ya kita harus mendengarkan itu, suka tidak suka gitu kan. Dan itu yang terjadi di usia 15, akhirnya disuruh tentukan mau yang mana. Kalau sekolah, badminton stop. Pilihannya berat juga ya? Iya. Karena memang nggak bisa sambilan ya? Nggak bisa. Kalau memang mau jadi atlet, pure benar-benar atlet, sebenarnya mungkin kalau untuk sekarang lebih banyak ya fasilitas untuk pendidikan udah lebih banyak karena badminton mungkin udah lebih populer. Tapi kalau di zaman dulu hype-nya belum ya? Dan sedikit sekolah yang memberikan dispensasi. Iya, kalau sekarang malah didukung ya sama sekolah. Bahkan setahu saya kalau misalnya mau apply scholarship di luar negeri, ada prestasi non akademik itu jadi perhitungan loh. Iya, kalau sekarang jadi sekarang tuh jauh lebih terbuka juga, makanya atlet-atlet tuh maksudnya untuk di jam pendidikan sekarang jauh lebih enak lah dibanding kita yang dulu-dulu gitu. Jadi kamu bisa dibilang umur 15 tahun itu sudah mengalami lintasan hidup ya, mengambil keputusan mau jadi atlet atau lanjut sekolah. Iya, waktu itu dikasih keputusannya tentuin masa depan sendiri mau jadi apa. Kalau sekolah harus benar-benar fokus sama bidang sekolah gitu, pendidikan. Kalau misalnya main, ya kamu harus merantau ibaratnya gitu. Iya. Jadi bisa dibilang bahwa Debbie mengambil keputusan yang cukup berat di usia 15 tahun dan akhirnya berhasil jadi juara All England loh. Faktor kunci apa yang menurut kamu membuat kamu bisa menjadi juara All England ketika itu? Kalau kita ngomongin dari juara All England itu mungkin terlalu jauh ya. Tapi kalau faktor apa itu sebenarnya
Gambling. Gambling? Sebenarnya jadi atlet itu ya karena kita berangkat dengan begitu banyak saingan loh. Begitu saya cerita begitu saya keluar dari Palembang, saya masuk di klub di Jakarta, sebuah klub di mana saya dites. Waktu itu saya usia 15 tahun. Dan bisa dibilang ketertinggalan saya dibanding anak-anak lain itu sangat jauh. Jauh ya? Jauh. Kan udah telat masuknya ya seperti kamu bilang tadi ya? Telat, iya. Iya, iya. Dimana lawan anak 12 tahun aja saya waktu itu cuma dapat 1. I see. Itu perasaan down, ada perasaan ragu-ragu, jadi ada perasaan ragu kan? Iya, iya, iya. Bisa nggak nih? Udah ngerantau, Udah usia ngambil segini, keputusan berarti ya? gapnya sebegitu jauhnya, nggak ada kepastian kita pasti berhasil gitu sebagai seorang atlet. Jadi begitu kamu memutuskan, nggak lama kemudian kamu mengalami pergumulan ya? Langsung nggak pakai lama. Tuh lihat tuh, ditempa loh. Iya, langsung begitu masuk, ditemenin waktu itu masih sama orang tua, karena kan anak perempuan sendiri dan pertama kali ngerantau gitu kan, jadi ditemenin masih sama mama. Habis itu ditinggal pulang, itu ngerasain di asrama sendiri, nggak punya teman, nggak ada teman ngobrol. Terus kebetulan saya juga jujur agak introvert, jadi susah untuk bergaul. Ditambah lagi dengan gap yang jauh sekali dibandingin teman-teman yang lain. Ada perasaan minder, ada perasaan nggak yakin sama diri sendiri, ada perasaan takut gagal. Nah itu udah mulai terjadi. Wajar sih ya, di umur segitu pasti dong pergumulannya banyak lah. Masa-masa itu kalau 15 tahun pra-remaja lah ya Pak. Ya pra-remaja atau remaja lah kayak gitu kan. Jadi nggak menikmati masa-masa, kalau kata orang yang SMA tuh luar biasa, itu nggak menikmati. Menikmati hangout, nonton ya kan, ke kafe segala macam itu nggak ada kayak gitu. Nggak menikmati masa-masa itu. Ya. Jadi itu loh harga yang harus dibayar loh. Itu baru fase pertama loh. Jauh sebelum menikmati juara All England loh. Setelah itu apa deh? Setelah itu sebenarnya masih cukup panjang bergumul di situ, di mana begitu masuk di klub tersebut kita masih harus biaya sendiri. Karena belum ada prestasi. Kebetulan kan kita baru masuk gitu. Jadi kita masih kayak di try out gitu. Masih biaya pertandingan sendiri, makan harus bayar sendiri. Terus ya dari raket, senar, dan itu kan biaya yang cukup besar ya. Modal sendiri ya. Dimana orang tua saya masih ngebiayain, ada masih 3 saudara lainnya di Palembang. Kamu anak berapa ya? Saya anak ketiga dari berempat. Anak bontot. Ya masih ada 1 adik waktu itu kan yang masih kecil. Jadi cukup berat gitu. Sempat juga ngerasa di fase baru 3 bulan, telepon nangis-nangis, kayaknya mau minta pulang aja. Hampir menyerah fasenya tuh. Udah hampir menyerah, cuman akhirnya mama datang lagi, nemenin lagi selama beberapa minggu. Akhirnya saya ngerasa udahlah, udah nanggung, udah kecebur, malu juga gitu. Saya udah pamit sama semua teman-teman, sama guru. Begitu saya pulang saya nggak jadi apa-apa. Masa gagal kan gitu kan? Akhirnya mencoba berjuang lagi di situ. Cuman memang jujur nggak gampang gitu. Dimana kita ngerasa gap kita jauh, kita nggak punya kepercayaan diri. Iya. Ada krisis kepercayaan diri lah ketika itu ya. Sangat ya. Begitu mau masuk lapangan aja tuh nggak ada percaya diri sama sekali. Mau mukul aja tuh kayak nggak yakin, gue jelek. Bounce back-nya tuh kapan? Bounce back-nya itu ketika jadi selama setengah tahun itu nggak ada prestasi apapun. Saya juga ngerasa nggak sanggup mengejar teman-teman yang lain. Hasil pertandingan juga nggak bagus. Akhirnya papa datang, nanya, ini gimana? Kamu masih mau main atau enggak? Kalau kamu mau main, kamu harus bisa masuk ke salah satu klub bergengsi yang bisa membiayai semuanya. Jadi kayak scholarship atau beasiswa. Jadi kita cuma latihan, tanding, semua udah dibiayain. Tapi kan itu butuh prestasi. Benar. Dan itu masa-masa di situ ditanya, kalau enggak udah pulang aja. Nah begitu dibilang pulang aja itu sekitar di usia 16 tahun lah, 16 tahun itu ada perasaan gimana ya, gagal dalam arti kok gue udah jauh-jauh ngerantau, ninggalin sekolah, ninggalin teman-teman, udah nggak ada masa main, kok cuman gini doang ya. Itu titik terendah nggak? Itu menurut kamu tuh? Iya, titik terendah tuh ya di usia 16 tahun. Begitu papa kasih ultimatum, kalau nggak pulang gitu ya? Iya, kalau nggak pulang kan saya lagi mikir saya mau ngapain nih pulang. Saya sekolah lagi, harus mulai dari nol lagi, harus mengulang kelas lagi. Mesti kecap lagi sama ketertinggalan akademik ya kan? Iya, dan saya tahu bahwa perekonomian maksudnya untuk keluarga enggak yang berlebih, hanya cukup lah untuk ya kita sekolah, kita makan gitu. Karena saya juga pernah merasa sebenarnya titik baliknya itu sebenarnya waktu
saya ngerasa saya pengen banget makan mie ayam, Hah? tapi saya nggak punya uang. Jadi waktu itu saya ingat harga mie ayam mungkin sekitar 5.000 seporsi, saya cuma punya uang Dan nggak ada sekitar duit. 2.000. Ya mungkin saya bisa sih sebenarnya, Iya, namanya iya. kita telepon orang tua. Iya, iya. Pasti orang tua nggak ada duit pun, tapi segimanapun mengusahakan. Iya, pasti berusaha lah. Masa ngebiarin anaknya laparan cuma buat Iya. makan mie ayam ya kan? Ya, tapi saya kan ngerasa kayak beban ya. Saya Iya. belum jadi apa-apa malah minta duit mulu. Iya, iya, iya. Jadi saya saya lapar, memberanikan diri gimana caranya. Saya bawa 1 gelas air ke tempat mie ayam. Hah? Saya bilang, saya boleh nggak beli setengah porsi? Ya ampun. Nah, itu di situ saya mikir, wah nggak bisa nih Dep, nggak bisa kamu pulang nggak jadi apa-apa. Iya, 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 iya. Itu gokil sih. Iya, Umur 16 tahun. iya, Dan kamu udah ngadapin hal yang kayak gitu. Saya bisa bilang kayak anak-anak sekarang jarang deh dapat tempaan kayak gitu deh. Iya. Ini benar-benar prestasi yang tidak terlihat loh. Orang kan cuma ngeliat kamu, wah dia juara. Tapi perjalanan kamu, pahit getirnya kamu selama meniti karir itu kan orang jarang lihat ya. ya karena memang kan kita nggak pernah speak up ya. Iya, Maksudnya iya, iya. orang nggak perlu tahu itu, Iya. karena yang orang mau tahu kan cuma keberhasilannya aja. Iya betul. Dan kamu juga jarang, maksudnya udah nggak banyak juga kamu share di Iya. mana-mana ya. Iya. Perjalanan hidup seorang Debbie Susanto. Jadi bisa dibilang kalau saya sih nilai orang tua itu kombinasi yang gimana ya? Mama support dan papa orang yang tegas gitu ya. Iya. Itu yang membuat kamu tuh benar-benar ketempa gitu, nggak lembek sih kalau menurut saya. Iya. Ya kan? Karena papa itu Dengan kasih keadaan. benar-benar kombinasi yang pas lah untuk membentuk seorang anak, bahwa anak itu nggak harus turutin semua kemauannya, harus tarik ulur lah ya. Bisa tegas dan juga mamanya support yang lembut ya, sisi kerasnya ada nih gitu ya Dep ya. Terus gimana yang setelah itu? Ya setelah itu sambil makan tuh saya mikir apa yang salah, kenapa saya nggak berhasil tuh. Maksudnya jadi nggak bertanya-tanya tentang wah sih dia lebih bagus atau apa, tapi lebih ke mengoreksi diri sendiri sih. Mungkin cara saya ada yang salah, apa nih harus dibenahi. Nah dari situ saya pola pikirnya berubah. Oke, mungkin karena saya tahu badan saya kecil, saya nggak tinggi seperti teman-teman saya yang lain. Bodinya ramping loh teman-teman tuh. Sebenarnya dibanding untuk profesional atlet itu saya termasuk kecil. Iya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Oh saya mikir saya harus kuat, saya harus lincah. Betul. Jadi di situ yang saya rubah bahwa oh saya harus latihan tambahan, mungkin latihan saya yang salah, Ya. mungkin saya latihannya yang kurang, yang lain belum latihan saya harus datang duluan, yang lain udah selesai saya belum nggak boleh udahan, jadi porsi latihan saya nggak boleh sama, walaupun ya pasti banyak cibiran namanya Ya. kita di usia segitu nanti Iya, dibilang iya, wah cari muka nih, Ah, motivasi, nyinyir segala lah, macam, nyinyir ya. pasti lah, dari dulu sampai sekarang banyak Iya. banget orang nyinyir kan. Tapi ya itu tadi kan yang menentukan keberhasilan kita itu diri kita sendiri. Kalau kita dengerin, mungkin pada saat itu kalau saya dengerin teman-teman saya, wah nyari muka lu gini, ya saya nggak akan Parah. ada gitu. Jadi supporting sistemnya juga terganggu ya. Teman-teman ada pasti ada yang support kali Ada ya. yang support, tapi ada pasti juga ada aja. yang ini. Ya namanya berkehidupan pasti begitulah ya. Ya semua profesi apapun. Iya, mau hidup di bidang apapun pasti ada yang support, ada yang enggak. Yang penting nggak nyerah ya. Iya. Dan setelah itu mulai ada dong progresnya. Mulai Kelihatan. ada progres, sangat signifikan sih bisa dibilang. Iya. Kita pertandingan banyak lah, di tempat pertandingan nggak punya pasangan, harus cari pasangan dari luar yang nggak pernah ketemu latihan. Tapi mungkin karena apa ya, kalau saya prinsipnya tuh nabung sedikit demi sedikit lah. Iya. Jadi lama-lama bisa membuahkan hasil. Nah itu yang saya lakukan tiap hari, saya latihan seperti itu. Begitu pertandingan ketemu dengan unggulan pertama. Oh ya? Ya ketemu dengan unggulan pertama dan sangat bisa mengimbangi ternyata. Oh. Nah di situ ternyata titik baliknya mulai dilirik oleh klub-klub besar. Ya kalau saya mungkin nggak ngelakuin apa yang saya lakukan, dicibir orang itu, saya nggak bisa dilirik sama klub-klub besar. Waktu itu di klub apa tuh? Waktu itu di klub ada di Mantara Taras. Waktu itu memang masih biaya sendirilah. Nah setelah itu cukup berprestasi, mulai dilirik sama PB Jarum. Oke, jadi waktu meniti karirnya mendapatkan udah kelihatan bagus, baru bisa dilirik sama PB Jarum ya? Iya karena waktu itu kebetulan lawan sama Sidit 1 dari klub tersebut dan
benar-benar memberikan perlawanan, dan beberapa pertandingan juga seperti itu terus, bahkan ada mengalahkan dari klub tersebut. Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Jadi ya mungkin Jadi kelihatan nih, wah ini diamond nih, dibilang nih. diamond nggak mungkin, tapi wah, lumayan ada potensi lah. Iya, 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 iya. Bibit unggul lah, bibit unggul. Dari Bisa situ, dipoles lah. ya akhirnya titik balik bisa masuk ke dilirik sama PB Jarum. Oke. Orang-orang yang berarti buat kamu siapa, Dep? Orang key person lah. Wah, kalau kamu bilang. Adalah di klub yang lama itu ada salah satu pelatih yang menurut saya tanpa dia mungkin saya nggak bisa ada di titik itu, dimana saya bilang sama dia, saya pengen latihan penguatan ini gini-gini, udah kamu ikut latihan saya nggak apa-apa tambahan. Jadi waktu itu saya sore-sore dia ngelatih yang lain, saya bantu beresin bola dulu, ngebantu. Setelah dia ngelatih yang lain, dia baru tambahin saya gitu, drilling, segala macam. Dan itu hampir setiap hari gitu saya lakukan. Kamu never give up ya, bener-bener berusaha untuk memperbaiki ya, melatih semua kekurangan dan melatih keunggulan-keunggulan kamu seperti yang kamu bilang tadi, kelincahan dan segala macamnya ya, di saat-saat senggang lah itu ya dibilang ya. Ya, karena maksudnya saya tahu, saya sadar diri dengan kemampuan saya. Iya, iya. Saya tahu bahwa skill saya nggak kayak yang lain. Kalau saya mau berhasil ya saya harus kerja keras, ekstra kerja Ini keras. Ini pesen nih. Ketertinggalan bukan berarti Anda semua nggak bisa juara, lu semua nggak bisa juara. Ini tertinggal, sadar akan ketertinggalannya, tapi nggak menyerah, terus bekerja keras sampai akhirnya berhasil ya. Luar biasa loh. Itu pelatih itu salah satu key person ya. Ya, salah satu ada pelatih yang Coachnya. akhirnya bisa membawa saya ke jenjang selanjutnya lah. Ya, ke level yang lebih tinggi lah. Setelah itu orang tua, keluarga gimana menurut kamu? Ya, kalau untuk orang tua sih luar biasa. Maksudnya kalau untuk papa benar-benar support banget. Ya, walaupun tegas. Iya, dengan ultimatumnya. Tegas, galak, tapi mungkin itu caranya dia untuk mendidik anaknya untuk nggak lembek gitu kan. Untuk mecut nih, Debbie kayaknya nih anaknya nih harus dipecut sedikit nih. Karena mungkin dia tahu kehidupan di luar tuh keras ya. Iya. Kita mungkin kalau masih zaman sekolah, masih diembong semua difasilitasi, jujur kita nggak akan merasa seperti itu. Tapi begitu kita keluar ya, itu tadi mau makan aja nggak punya duit, mau begini begitu nggak bisa. Wah, di situ tuh langsung muter otak. Iya. Itu yang menjadi titik balik kita sebagai atlet tuh harus nggak gampang nyerah sih. Betul. Ini benar-benar punya value banget loh yang kamu ceritain. Khususnya saya jadi sebagai orang tua ya, saya punya anak 5 masih kecil, laki-laki. Biar orang itu persisten gitu loh, semangat juang tinggi di tengah himpitan gadget di mana-mana. Kayaknya untuk menjadi seorang fighter tuh butuh tantangan. Semoga apa yang kamu ceritain ini bisa memberikan inspirasi ke anak saya dan juga ke penonton ya, yang nonton video ini di channel ini, memberikan inspirasi kehidupan untuk nggak menyerah ya, untuk nggak putus asa dan terus melatih kemampuan yang dimiliki ya. Iya, benar ya kan? sekali. Kalau misalnya nggak bakat, kayaknya bakat itu bisa kalah deh sama persisten ya. Iya, setuju. Kerja banget. keras ya. Setuju. Ya kan? Buktinya ini lihat nih, Debbie udah tertinggal ya, dia sadar tertinggal, telat masuk ya kan? Sangat telat. Sangat telat masuk loh. Tapi bukan hal yang mustahil untuk menjadi seorang juara. Ada pesan Dep buat generasi anak-anak, khususnya anak-anak sekarang, gimana kamu ngeliat? Sekilas aja deh, pendapat kamu tentang anak-anak sekarang gimana? Ya mungkin karena beda generasi ya, beda tempaan hidup juga. Tapi kan masing-masing punya kelebihan masing-masing lah pasti. Di generasi yang dulu atau yang dulu ada kelebihannya ini, tapi regenerasi sekarang pasti ada kelebihannya sendiri-sendiri. Cuman mungkin yang harus kita tekankan itu bahwa kalau untuk saya sebagai atlet ya, yang saya dapatkan itu bahwa kita harus percaya sama kemampuan diri kita sendiri sih. Di saat orang lain nggak percaya, di saat orang lain look down, mencibir, wah nggak mungkin jadi. Karena itu gitu. udah makanan sehari-hari, nggak mungkin jadi nih. Si Debbie nggak mungkin jadi pemain. Dan itu kan kita dengar setiap hari, kita jadi mempercayai bahwa wah gua nggak bisa jadi nih. Nah itu yang negatif harus, banget ya, negatif vibes banget tuh kayak gitu. Itu percaya nggak percaya bahwa hal itu ada gitu. Tapi yang harus nggak boleh hilang adalah
kita tetap percaya bahwa masih bisa, masih bisa. Jadi yang saya lakukan itu walaupun gagal, malu, down, belum lagi setelah di national team kan lebih banyak ya, maksudnya masyarakat yang melihat, netizen kita jadi pressure-nya pasti. sorotan. Iya. Ya, apapun yang kita lakukan itu dicibir gitu. Itu pasti banyak yang terjadi. Ya itu kalau netizen Indonesia udah terkenal lah ya. Apa namanya untuk ketajamannya dalam Ya memang nggak semua gitu. Iya, Tapi iya. ada aja yang memang selalu mengkritik. Iya. Nah, yang saya lakukan adalah tetap yakin sama kemampuan diri sendiri, tetap Ya, yakin percaya diri. Saya selalu bilang suatu saat saya yakin saya bisa juara. Tapi saya nggak tahu itu kapan. Jadi maksudnya ya waktu Tuhan itu kan kadang bisa 1 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, betul, atau betul. 5 tahun kemudian baru dijawab. Itu mengimani ya. Iya. Mengimani Iya. kalau someday gue bakal juara gitu. Iya. Jadi waktu itu kenapa saya bisa juara All England? All England ini kan pertandingan yang kita pengen banget orang ikut gitu, Iya. dan nggak gampang bisa Iya, ikut betul, di situ. betul. Jadi begitu ada kesempatan ngeliat, oh ternyata kayak gini nih vibes-nya All England. Terus yang jadi pecutan itu adalah ketika setiap weekend Sabtu Minggu itu sering liatnya tuh Liliana sama Tontowi jalan Wah. tuh, wah lampunya digelapin, dia Iya. jalan disorot lampu kamera gitu kan. Saya punya keyakinan suatu saat gue harus bisa jalan di situ. Dan kita ketemu di lapangannya Tontowi. Ya, iya benar juga. Ini gue nggak ada janjian ya. Saya bener-bener baru ketemu ya, baru Iya. pertama kali ketemu. Terus udah gitu ada beberapa atlet yang sekarang juga aktif ngajar, dan ini bener-bener spontanitas saja, nggak ada persiapan apa-apa. Terus udah gitu mana gimbalnya macet lagi, tuh gimbalnya ada di sini nih. Nah, jadi Debbie ini punya iman dan kepercayaan diri yang sangat luar biasa ya. Benar-benar yakin bahwa dia adalah seorang juara, dan itu betul-betul menjadi apa ya, yang mendrive kamu ya untuk terus maju, nggak menyerah gitu. Ya jadi maksudnya saya selalu punya keyakinan. Saya kadang nulis di kertas. Maksudnya saya yakin saya pasti juara. Cuma saya nggak tahu waktu Tuhan itu kapan. Iya, luar biasa. Mungkin kalau setiap saya kalah, jadi saya mau ngoreksi. Oh mungkin latihan lawan saya jauh lebih baik, lebih bagus dari saya. Makanya dia lebih pantas juara. Nah itu yang terus saya pikirkan setiap hari, dan yang saya selalu tanamkan itu adalah nggak usah mikir besok, nggak usah mikir ke depan, lakukan yang terbaik hari ini. Keren, Itu keren. aja sih, Asli karena keren. per hari demi hari aja dilewatin, jadi nggak terlalu berat gitu hidup tuh. Waduh, mudah-mudahan apa yang kamu ceritain ini benar-benar menjadi pemicu dan pembakar ya, semangat orang-orang yang lagi down, lagi nggak tahu mau ngapain ya. Mudah-mudahan bisa menjadi garam dan terang ya. Amin. Ya. Amin. Thank you banget loh, Deb. Iya, makasih Ya. juga. Keep in touch loh. Siap. Ya. Sampai ketemu kembali di Ucok Nanya ya, dengan narasumber yang lain yang memberikan inspirasi lain buat kita semua. Salam pencerahan. Bye.